Siang menjelang sore Pak ya? Siang menjelang sore. Hari ini kita bincang-bincang di salah satu program Master People Televisi. Tiada lain adalah alumni malam minggu. Ini alumni malam minggu kita akan berbincang-bincang sejenak dengan para staf yang sangat istimewa. Nanti sebelum mengarah ke sana, ini saya akan memperkenalkan dulu nih dengan Bapak dulu mungkin ya. Akang aja. Akang aja. Oke. Dengan Akang siapa ini? Masih 17 tahun Bapak. Jadi Akang aja. Akang Andi. Akang Andi. Sobat Master ini Kang Andi sebagai Saya sebagai General Manager di Fox Harris Light Metro Indah Bandung. Iya bro. Ini keren. Satu lagi kita yang istimewa. Ya, saya dengan ini sebagai Asisten Marketing and Branding Manager di Fox Light Metro Indah. Nah ini Akang dan Tete ini merupakan salah satu prestasi pergerakan Pak ya. Bagaimana saat itu bisa berjalan. Betul. Nah ini saya mau nanya sekitar alumni malam minggu dulu. Ke Kang Andi dulu teh. Mau nggak? Iya. Kang Andi, punten dulu malam minggu Kang Andi apa? Oke. Sebelum di sini ya. Sebelum di sini ya Kang ya. Kalau tadi bilang alumni malam minggu berarti kan orang-orang yang udah nggak pernah malam mingguan ya. Betul. Saya ngerasain malam minggu tuh mungkin udah 10 tahun yang lalu ya Kang. Terakhir ya. Dengan siapa ya? Dengan siapa? Dengan teman-teman ya Kang. Malam minggu saya lebih sering pastinya kerja di hotel ya Kang ya, karena operasional hotel kan 24 jam, kadang shift pagi, kadang shift siang, kadang shift malam. Apalagi kalau malam minggu tingkat hunian kan tinggi, pasti kita akan standby ya kan di hotel. Jadi makanya saya bilang mungkin 10 tahun yang lalu saya ngerasain malam minggu. Jadi beneran alumni saya ini berarti. Jadi sekarang malam minggu aja di hotel. Iya, malam minggu di hotel. Fox Harris ini gimana? Sebelum di Fox Harris Light Metro Indah Bandung, saya di Bali, Kang Budi, di Fox Jimbaran juga. Masih satu grup dengan Tauzia Hotel Management seperti itu. 2 tahun saya di sana. Sebelum 2018. Saya di sana berarti 2017 sampai 2019. Apa yang membuat istimewa di Bali? Fox dengan hotel. Yang bikin istimewa, yang pastinya Bali ya. Apanya? Bali itu kalau orang bilang apanya yang istimewa? Tempatnya lah Kang ya, tempatnya. Iya ini, saya mencoba untuk menahan ini. Alumni. Seperti itu kan. Selain dari budaya kali ya,
yang membuat istimewa? Ya, budaya, kemudian kan tempat wisata ya Kang ya. Di sana banyak sekali pantai ya kan, makanya kalau orang ke Bali kan pasti orang mau berlibur. Dan lokasi hotel saya waktu itu pun tepat 5 menit dari Pantai Jimbaran, seperti itu Kang. Dulu pernah akademi di dunia perhotelan? Ya, pastinya saya dulu sekolah di Akademi Pariwisata NHI yang di Jalan Setiabudi, seperti itu Kang. Masih tahun muda waktu itu Kang. Ketahuan Oke, terus. iya. Jadi ini sangat relevan kali ketika Pak Kang Andi ini lulusan sekolah tinggi ya, Iya. di NHI, enak gitu ya. Ya betul. Terus langsung kerja? Langsung kerja. Di Saya Fox, bukan di- bukan. Oke. Dulu saya langsung kerja. Apa langsung nikah, sorry? Kerja dulu kan. Oh, kerja dulu. Dulu saya kerja di bawahnya kampus tuh, ada di Jalan Cihampelas, Oke. Aston Tropicana. Oke. Seperti itu. Dulu saya sebagai front office department di sana. Oke. Memang basic saya di rooms, saya kan Kang. Saya di sana sebagai front desk agent. Seperti itu. Kenapa tertarik dengan hotel tidak ke yang lain? Kenapa tertarik dengan hotel ini? Pertanyaan yang selalu ditanya sama orang kalau ketemu saya. Yes. Kenapa? Karena saya suka ketemu orang, Kang. Suka ketemu orang. Ya, setiap orang itu kan punya punya sifat yang berbeda, punya gestur yang berbeda, ya kan, punya cara yang berbeda. Nah, itu menurut saya tantangan. Bagaimana saya bisa menghandle dengan sifat orang yang berbeda-beda. Karakter. Iya, karakter orang yang berbeda-beda itu. Ada yang pengennya cepat, ada yang nggak mau tahu, ya kan Kang? Ada yang sabar, ada yang enak seperti itu. Nah, kita sebagai hotelier ya kan dituntut untuk bisa menghandle semua karakter tersebut dan memake sure bahwa semua orang tersebut satisfied dengan pelayanan kita, gitu kan. Nih, sebelum melangkah siapa yang ada di belakang Kang Andi, kita ke teteh dulu ya. Oke. Siapa Oke, yang siap. buat sukses Kang Andi Langsung di deg-degan belakang ini? ya. Tenang, teh santai saja. Peninis teh sudah Di sini saya dari 2019 sih. Saya ikut nge-rebranding hotel ini. oke. Gitu. Ini di tengah perjalanan masuk atau dari mana? Bisa dibilang tengah perjalanan ya, karena kan emang hotel ini kan sebenarnya sudah dari 2015, cuman memang dengan nama yang berbeda. Ya betul makanya. Ya betul. Nah, ketika mau berubah nih ya menjadi Fox Headlight, nah itu saya masuk di situ. Kira kurang lebih saya ada 2 bulanan sih itu pas proses pergantian manajemennya itu. Proses yang luar biasa, 2 bulan yang tidak dapat dilupakan ya. Ini saya pertama masuk teh, begitu lihat tuh semua sepatu. Iya betul. Jadi apa yang kita mau disampaikan pesan hotel mengenai warna ungu nih, sepatu, baju, semua staff, backgroundnya ada gambar rubah juga gak ngerti ini. Nah ini sobat master nih, teteh mau nggak nyampaikan kenapa sih? Mesti Kenapa ya icon si itu. Fox gitu? Kenapa Yes. namanya Fox? Kenapa warnanya ungu? Betul. Kenapa ada ikonnya si Gypsy yaitu si yang manusia yang pakai topeng rubah itu ya? Nah jadi paling cerita sedikit ya mengenai Yeah. si Fox ini. Kenapa sih namanya Fox gitu? Jadi kalau boleh ceritakan ini Tauzia brand ini sendiri kan memang punya yang masing-masing brandnya. Ada brand Haris, terus ada juga Haris, terus ada juga brandnya Yellow, kemudian ada Hotel Pop juga, ada Vertu dan ada juga label Preference. Nah kebetulan si Fox ini adalah brand termuda yang dimiliki sama Tauzia. Nah dan brand Fox ini adalah memang khusus untuk hotel-hotel yang di take over. oh Kenapa namanya Fox nih? Karena Fox itu bahasa Indonesianya apa kan? rubah. Nah, rubah betul. Jadi itu pelesetannya kita berubah gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, kenapa fox itu kan rubah nih? Karena si fox si rubah ini adalah binatang yang smart, dia cerdas dan adaptif gitu dan mudah beradaptasi. Jadi di situ kan. Pak Adi mau menambahkan mungkin? Ya, itu kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Nah, terus kenapa warnanya ungu tadi pertanyaan kan ya? Betul. Sebenarnya kalau untuk brand color kita nggak cuma ungu, kita punya 3 warna, yaitu adalah ungu, orange, dan juga abu-abu. Si warna ungu sendiri itu menonjolkan lembut, tapi modern. Lembut tapi modern. Dan kemudian warna orange itu menampilkan pelayanan yang hangat dan dari hati. Dan yang terakhir warna abu-abu adalah lambang Profesional. profesional. Abu-abu profesional. Betul sekali gitu kan. Jadi kesan pertama nih secara subjektivitas saya masuk tuh soft, ini lembut,
jadi oh makanya nggak tahu di balik warna ungu ternyata ada kelembutan, Ada cerita. dan cerita ini satu catatan yang master yang PTK mengetahui bahwa Hotel Fox Harris Light Metro Indah Bandung ini perubahan ya. Yes, betul. Perubahan. Nah ini kenapa mesti ada di ini kawasan Metro ini? Saja. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri gitu kan yang di sini itu kan di daerah kawasan Bandung Timur sendiri itu kan juga belum terlalu banyak hotel ya. Okay, nah, terus kemudian di sini nih kita berdiri di tengah kawasan di dekat mall. Itulah keunggulan kita di sini gitu kan ya. Jadi kita hotel nih di sini tapi kita terintegrasi sendiri dengan si kawasan dan mallnya juga. Jadi bisa dibilang kita mah one stop service di sini gitu. Jadi jarang kan ya ada hotel yang misalnya punya berbagai macam fasilitas yang udah bisa diakses langsung terintegrasi ya, cepat. Ya betul, di sini jadi mau cari makan, mau cari hiburan, mau cari apa aja ada kan. Tinggal sebut aja gitu. Ngomong-ngomong dulu urusan juga sama perhotelan. Kalau saya bukan di perhotelan sebenarnya, tapi saya memang mengambilnya di public relations. Nyambung ya. Di Bandung. Di Jogja. Oh di Jogja. Tahu? Selama. Gak apa-apa, itu lebih dekat. Dengan sobat ya? Tahun 2010 kan. Ya, alhamdulillah sudah lama, udah 10 tahun di dunia perhotelan ini. Di Jogja ya? Di Jogja Atmajaya. Atmajaya. Betul. Nah, ini kembali ke Nah, setelah saya telepon Bandung, ya sudah kamu sini aja dulu, gitu kan. Akhirnya saya pergilah kan dari Jogja ini, bawa tas, ya kan, dari kosan ke Bandung. Sampai di Bandung, padahal saya pengennya disekolahin ceritanya ya kan, Kang. Tapi ternyata enggak sama kakak saya. Selama 1 bulan itu ternyata saya dididik, di brainwash untuk bisa lebih bertanggung jawab, bisa konsisten, bisa loyal dengan apa yang saya lakukan. Jadi apakah pagi saya harus bangun pagi, masakin air panas, cuci mobil, bersihin rumah, habis itu anterin kakak saya kerja sampai malam. Demikian setiap hari ya. Seperti itu kan. Sorry, saya potong. Dulu ngambil genre apa musiknya? Pastinya pop. Bisa kan suara emasnya dikeluarin. Pegang setrum dulu. Seperti itu. Dulu vokalis sih dulu ceritanya. Nah, patah nih. Bagus suaranya, tahun baruan nyanyi soalnya Asik. Enggak lah, itu dulu ya kan. Sekarang mah udah sekarang alumni. Ya. Seperti itulah kan. Makanya kenapa kalau tadi lika-liku laki-laki yang seperti itulah saya ya kan. Akhirnya saya dibentuk untuk lebih bertanggung jawab, disiplin, konsisten ya kan. Habis itu baru ditanyain mau sekolah apa. Oke.
Jawaban saya nggak pengen sekolah di mana jadi dokter atau apa. Saya bilangnya adalah sekolah yang nggak mikir. Berarti kalau dulu jadi seolah-olah sekolah itu ancaman gitu mungkin. Saya Untuk mikir gitu. dulu mungkin saya bisa bilang sekolah itu kenapa nggak fun ya, Oke. nggak nyaman ya gitu loh. Makanya sekarang kalau saya kerja sama tim-tim saya bikin kita tuh kerja itu bukan sebuah apa ya, kewajiban yang harus dilakukan dengan keterpaksaan. Tapi saya pengen teman-teman atau kita semua yang ada di sini tuh kerja itu fun. Kita tuh kesini pindah tempat main. Jadi apa yang kita lakukan tuh bisa total. Ya kan Kang, bisa total, bisa maksimal gitu loh dengan yang akan kita harapin. Kalau orang udah kerja atau melakukan sesuatu dengan terpaksa, itu hasilnya kan pasti nggak maksimal. Nah itu yang saya terapin sampai sekarang. Apa yang saya pengen, apa yang bagusnya menurut saya, itu yang saya terapin. Dan alhamdulillah ya, we are fun ya di sini. Fun sih. Gitu. Ini bukan terpaksa ya, tapi memang beneran soalnya. Berani jam tapi udah apa ya, seperti ke teman gitu ya kalau misalnya ini tuh. Jadi emang kebawahnya nggak tertekan, stres itu enggak sih gitu. Jadi ini juga kalau misalnya kita ada kendala, kita nggak takut gitu ngomongnya gitu. Jadi emang Pak gini-gini nih, tapi ini ada solusinya gini-gini, karena beliau itu kan mengharapkan kamu datang ke saya tapi udah bawa solusi nih. Nah gitu. Jadi kita emang dididiknya seperti itu gitu sama Pak Andi ini. Ya karena setiap pekerjaan kan mana sih yang nggak ada targetnya ya kan Kang. Tapi target itu jangan dibikin momok ya kan, jangan dibikin sebuah menakutkan gitu, tapi dibikin fun gitu loh ya. Jadi akhirnya kan orang relax ya untuk melakukan itu, dan bahkan mungkin karena tidak terpaksa akan ada ide-ide lain yang bagus yang untuk mensukseskan target tersebut, untuk mendapatkan target tersebut. Seperti itu. Nah ini kali itu laki-laki belum sampai ketemu ke siapa pasangan ideal beliau. Atau bagaimana pernah jatuh cintanya? Aduh. Kita ini coba. Siap. Ini saya menarik hotel kita ini jumpa di dua kali ya, kemarin pertama di dunia maya, nah sekarang di dunia nyata. Bisa dikupas kembali tentang fasilitas hotel ini deh. Oke, boleh. Jadi mungkin kalau misalnya orang belum tahu nih ya, Fox Harislat Metro Indah Bandung ini kita di sini punya 93 kamar. Nah itu terdiri dari 3 tipe kamar, yaitu superior, deluxe, dan eksekutif. Jadi untuk kamar kita nih emang keunggulannya adalah luas kamarnya itu di atas rata-rata ya. Untuk kalau kita bertiga nih gitu, jadi kita mulai di 22 meter square. Jadi kalau misalnya sama yang nginap di sini berasa nyaman nih tempatnya, spacious, jadi luas lah ya, jadi nggak sempit. Apalagi misalnya tamu-tamu yang bawa keluarga gitu. Nah itu juga kita juga punya kan connecting room ya, di semua tipe kamar gitu. Itu keunggulan kita. Nyambung betul. Jadi misalnya bisa buat keluarga gitu kan, karena kan misalnya orang tuanya di kamar yang sebelahnya, anaknya di kamar sebelahnya lagi gitu. Dan kita di semua tipe kamar ada. Gitu. Betul. Selain itu juga kita punya fasilitas itu, kita punya ruang meeting dan ruang pertemuan yang cukup besar ya. Bahkan ballroom kita adalah di area Bandung Timur ini hotel dengan ballroom yang terbesar. Oh, besar. Iya, jadi untuk hotel ya gitu. Bagi kita kapasitasnya bisa sampai, kalau normal ya, kita bicara normal itu sampai 1.400 pax. Cuman karena lagi gini kondisinya, kita cuma setengahnya, jadi di 500 pax. Mengikuti protokol ya Betul, kan? karena kan nggak boleh penuh-penuh ya gitu Kang ya gitu. Dan bahkan kan kalau memang punya ballroom besar 1.400, tapi parkirannya nggak mengakomodir pax itu. Kalau di kita we can do it ya kan? Itulah Seperti keunggulan itu. kawasan. Itulah keunggulan kawasan. Tempatnya terintegratif, kita nyatu sama mall, jadi misalnya kayak wedding nih, kadang kan suka, aduh parkir di mana, jangan sedih, karena kita juga parkiran tuh ada beberapa lantai sendiri di sini, dan di area juga banyak kayak gitu. Gitu kan. Ini tadi Pak Andi menyampaikan terkait dengan kondisi sekarang wabah corona, kita agak seperti. Nah kalau misalnya untuk antisipasi kan, karena kita ini dari Tauzia sudah punya standarisasi sendiri ya, dari ASCOP-nya sendiri kan. Tauzia kan sudah sekarang gabung dengan ASCOP ya, ASCOP nasional gitu. Jadi sudah punya standar yang harus kita terapkan. Makanya tadi kita bilang salah satunya kan memang mengurangi kapasitas salah satunya ya. Terus kita juga di sini untuk jaga jarak, untuk cuci tangan sebenarnya semua sudah ada. Dan juga kita selalu mendesinfektan area hotel, seluruh area hotel, terutama yang sering terkena kontak ya, betul sekali gitu. Jadi kita setiap hari itu terjadwal itu kan. Kita sebut itu Tauzia Care.
Yes, kita betul. punya Ascot. 9 komitmen ya. Ascot Care. Ascot Cares untuk itu dan ada 9 komitmen yang kita lakukan yang salah satunya tadi udah disebutin sama Ninis seperti itu. Ini hotel bintang 3 sangat apa ya, sempurna tuh dengan kawasan parkir yang istimewa. Nih sobat master, ini hari ini memaparkannya detailing. Kita kembali Kembali lagi. Kedua, Gimana Kang? Gimana? ini Kang? cerita laki-laki sudah cak di penghujung mungkin Ya. menemukan sosok yang bisa membangkitkan strategi minum berapa kali putus, kali pacaran atau dan sebagainya. Lika-liku laki-laki ya pastinya banyak perjalanannya ya kan Kang. Dan akhirnya ya menemukan sosok yang bisa jadi pendamping, yang bisa nemenin dari bawah ya kan Kang, dari bukan suka ya, dari duka ya kan, dari duka yang menjadi suka seperti itu. Endingnya seperti yang itu. dikorbanin nggak banyak itu. Itu mesti disensor gitu kan. Lain cerita Ya. sebenarnya. Oke, nah jadi salah satu yang mendukung Kang Anies berpindah adalah salah satunya adalah family. Ya pastinya keluarga ya kan. Ibu saya pastinya, kakak saya yang saya telepon itu yang tadi saya ceritain ya kan, beliau orang yang support saya di awal saya bisa sampai seperti ini, seperti itu. Pernah ngalamin satu masa yang sangat down, harus bersimpuh pada siapa? Itu udah jadi jalan hidup saya itu bahkan. Ya pasti pernah. Yang tadi saya sampaikan Kang, waktu saya di Jogja itu ya kan, saya ditinggal bapak saya SMP ya kan, saya anak pertama dari 4 bersaudara. So sebagai anak pertama ya harus tunjukin ke adik-adiknya, harus bertanggung jawab ya kan, harus jadi sosok pengganti seorang ayah ya kan. Seperti itu sih Kang. Kalau titik bawahnya ya itu ya intinya berjuang ya, intinya berjuang bagaimana caranya kita bisa jadi lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Ini poin pembicaraan ini yang ini Kang, jadi sebagai kita ini ada program namanya 30 episode itu, kita buat dari 15. Ya. Berarti dari 15 episode lagi narasumber yang akan kita gali. Di penghujungnya di 30 narasumber kita akan buat karya dibukukan. Oke. Dan ini menjadi simpul inspirasi Ya. dari berbagai genre di alam malam dan Kang Anies dan Kang Anies akan menjadi salah satu yang masuk itu. Terima kasih. Oke, next Kang Anies lagi. Yes. Sebentar Kang ya. Siap. Oh iya, ini kan Kang Anies lagi nih. Kondisi pandemi seperti ini, bagaimana respon masyarakat untuk bisa stay di box? Ya, itu tadi ya Kang ya, karena kan kita otomatis orang pasti akan takut, parno. Jangankan orang-orang luar, bahkan tamu-tamu kita yang kesini aja kadang nanyain sih, Mbak ini gimana nih prosedur segala macam. Tapi kita pede nih, karena memang kita menjalankan itu semua Kang. Jadi misalnya hand sanitizer di mana-mana kita ada tinggal ambil. Jadi pas masuk hotel juga udah langsung suruh cuci tangan, suruh ukur suhu tubuh, habis itu langsung hand sanitizer juga kemudian protokol jaga jaraknya di semua dilaksanakan. Nah itu kita pedenya di situ karena kita semua udah menjalankan protokol gitu. Dan kayak tadi saya sampaikan ya, kita kan juga mendesinfektan area-area memang terutama sering terkena kontak gitu, karena sering disentuh tangan, di kamar pun kita juga pasti melaksanakan itu. Jadi gitu kita pun mengkomunikasikan itu, jadi melalui sosial media sekarang ya ini yang sudah kita lakukan gitu, kita upload juga foto-fotonya seperti itu kan. Ada program unggulan dengan kondisi seperti ini, apa yang di Ya luar ada ini? banget pasti ya. Karena sekarang ini kan terus terang aja nih yang lagi happening banget adalah untuk wedding. Iya, kenapa? Karena kemarin sempat tertunda nih ya, berapa bulan itu kan tidak boleh ada acara wedding segala macam. Nah, kita mengambil peluang itu sendiri. Ini memang udah banyak banget sih yang nelfon ke hotel, kontak, DM atau segala macamnya. Jadi kita bikinin paket, kita punya paket wedding gitu. Karena sekarang kan memang untuk jumlah tamu juga dibatasi ya Kang ya. Jadi kayak bisa kita punya paket akad only itu di harga 7.500 net. Oke. Itu untuk akad dengan waktunya durasi 3-4 jam, dan itu termasuk makanan untuk 30 orang. Biasanya kalau akad emang cuma 30 orang kan ya gitu. Ya.
termasuk dekorasi juga, sound system, harga khusus untuk pemasangan kamar gitu kan. Gitu. Yang tertunda punya janji sucinya ini dari ini Jangan khawatir lah pokoknya, dan kita juga di sini menjalankan event itu sesuai dengan protokol yang berlaku. Kita juga itu sangat ketat ya sama WO yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi emang kita nggak mau nih kitanya sebagai hotel, sebagai venue kita sudah menjalankan nih, jangan sampai WO yang sudah bekerja sama dengan kita tidak menjalankan. Bahkan untuk promo tersebut mau akad dulu bayarnya nanti juga nggak masalah kan? nggak masalah dik. Gitu. Kan ada dulu nggak masalah bayar belakangan. Iya. Seperti itu Kang. Nah, ini nih. Ya kan? Catat Kang. Kamu kan belum Angkat dulu bayar nanti kan. Ini satu. Pasti dicari sama semua orang. Nggak ada alasan yang nunda lagi nih ya. Yang penting itu ada pasangannya dulu. Oh iya betul. Iya. Soalnya kita nggak menyediakan. Enggak catat ada pasangan dulu. Nah ini ke Kang Andi lagi nih. Oke Kang. Kang Andi bisa diceritakan dengan Kang Andi sebagai GM di sini. Mimpi besar Kang Andi untuk hotel ini apa? Mimpi besar dari saya untuk hotel ini adalah yang pasti sebagai hotel tujuan utama di Bandung Timur Oke. yang bisa memberikan pelayanan yang prima, ya kan, membuat tamu puas ketika menginap di hotel kita. Seperti itu sih Kang. Mimpi besar. Betul. Kang Andi, ya. Untuk hotel ini. Untuk hotel ini menjadi kawasan tempat istirahat di Bandung Timur. Ya. Yang Pilihan utama. Ya. Oke. Nah ini kita wajib dukung support diinfokan nih bahwa target dulu itu punya mimpi besarnya dengan kawasan yang tersedia besar ini bisa menjadi hotel tujuan utama di Bandung Timur. Betul. Dengan langkah apa tahapannya? Ya, dengan tahapan adalah yang pastinya memberikan semua pelayanan yang prima, ya kan, yang memang sesuai dengan yang diharapkan oleh tamu, ya kan, sesuai dengan apa yang kita ceritakan di sosial media tentang hotel kita, ya kan, seperti itu Kang. Nah, ini The Master tinggal di poin-poin ujung terakhir nih ke teknis nih, bagaimana pesan yang disampaikan terhadap warga Kota Bandung ataupun sahabat Master untuk jangan ragu datang ke sini. Ya betul. Jadi untuk sobat master ya, Iya. sobat master jangan ragu nih kalau misalnya mau stay atau mau bikin event di sini ya, Ya. karena kita sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terus kita juga sangat ketat dengan hal itu. Jadi jangan ragu nih kalau misalnya mau stay atau mau bikin event di sini, Ya. karena kita selain tadi ya prosedur sudah sesuai juga. Yang tadi dibilang nih, apa yang lu mau gue ada gitu. Tapi harga belum keluar ngomong-ngomong. Tadi sudah, kalau harga wedding tadi sudah ya 7.500. Nah, Ya. untuk harga kamar nih kita lagi ada promo sekarang itu untuk sampai akhir bulan ini di harga 275.000 net. Sudah net ya. Berapa teh? 275.000. Catat 270. Iya, net. Langsung mantap ya. Iya. Langsung booking. Nah ini sobat master ini 75.000 net. 275.000 sudah itu. Oh, Itu breakfast room only. Room only itu. Iya. Ya stay saja. Betul. Nah ini Kang Andi di penghujung kita bincang-bincang tidak terasa lebih dekat dengan Kang Andi. Mungkin ada satu atau dua yang Kang Andi belum capai dengan kondisi seperti itu. Sekarang secara manusiawi bukan secara pekerjaan di profesi. Aha. Secara manusia nih ada yang bisa raih apa? Yang belum saya raih, Naik haji udah mungkin sering nih. alhamdulillah ya Kang ya. Apa ya? Tapi ini terlihat seperti klise, tapi memang seperti itu yang saya pengenin. Ya intinya sih yang saya pengen raih ya selalu jadi lebih baik dari sebelumnya ya Kang, dari segi apapun ya, dari segi kita bersosialisasi dengan orang, berhubungan, berkomunikasi dengan orang, ya kan, dari segi berkeluarga, ya kan, dengan keluarga seperti apa ya, intinya pengen jadi lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu. Buat sobat master bagaimana biar mereka bisa struggle deh, atau minimal apa yang bisa diambil dalam hidup ini? Ya, kalau pesan saya buat sobat master yang pasti keep positif, Oke. ya kan Kang, karena positif itu awal dari semua hal, ya kan. Jadi ketika kita mau maju ke apapun itu, kalau udah positif tuh insya Allah halangannya nggak ada ya. Oke. Dan keep dreaming, selalu bercita-cita setinggi langit. Nggak, kan kadang-kadang jangan tinggi-tinggi nanti jatuh, ya nggak masalah ya kan. Yang penting cita-cita itu memotivasi kita untuk meraih yang kita ingini.
gitu kan. Jadi tetap positif, terus bermimpi. Iya. Terus bermimpi. Iya, saya pengen ini, saya pengen itu ya kan, biar memotivasi diri kita ya kan. Kalau pengen ini tapi nggak termotivasi untuk mendapatkan hal tersebut, ya gimana mau dapetin nih kan? Oke. Gitu. Dan ini kalau pasca ini beres, pasca corona beres, apa yang kata ini pertama kali kerjakan buat yang akan dikerjakan atau bagaimana nih langkah pertama yang akan dilakukan dan itu ketika pandemi beres untuk hotel? Oke. Terutama saya juga ini banyak dikasih tantangan nih sama Pak Andi ya. Oh, yes. Ya kan. Sebanding ya, sebanding lurus maksudnya. Ya betul. Karena kan terus terang ketika corona ini ada, pandemi ini ada gitu kan ya, tiba-tiba kan semua kayak apa ya, segala sesuatu itu kemudian langsung kayak down gitu kan, ada event, ada segala macam gitu. Jadi kurang greget gitu loh, kayak apa sih namanya, jiwa si Fox yang kita nih apa namanya bersemangat itu tuh kayak nggak muncul gitu kan ya. Gitu. Jadi misalnya bisa dibilang kayak event yang terakhir kita tuh yang seru banget tuh pas kayak tahun baru tuh. Wah itu acaranya di sini dan itu rame heboh banget gitu. Nah itu pengen bikin yang kayak gitu lagi kan. Seru-seruan bareng lah pokoknya Harapan gitu. kita semua ya. Iya. Harapan kita semua dong pastinya. Sahabat Master nih, satu penyajian yang sangat istimewa, spektakuler. Mungkin kalau menurut saya ini banyak giginya, visi, misi dan gizi. Mereka punya visual yang bagus, ya kan? Artinya ada pesan-pesan yang sangat mungkin bisa kita petik, terutama bagi generasi sobat muda yang kan. Saya izin pamit, terima kasih, sampai ketemu di alumni. Terima kasih, Kang. Terima kasih Iya. Kang. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih.